Paham ya, jadi wong ngaji ya. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng duwe ono tambahane iku. Bahaya wong seneng duwe iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa iki bangsa seneng wis bahaya. Ngono tenan ya. Terus kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah. Wes ayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kan bojomu papat itu tukarannya kan seru, no? Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora hukum. Hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare 100. Samplo songo, aku tambahin situ ngorok cokok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kalau nolong tok roda ini mesti efeknya. Itu menan kok angel teman ngerang dong. Oh angel teman wis vulgar wis model ilmu nerugen ya sapa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan. Terapi. Itu cara, tapi ora salah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat, tapi ki cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake prakteknya Kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro ku cadangan, no? Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok ora sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks. Karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, ya, apa berjudi.
Atau delian, itu saya naik yang dia atau delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya boleh, pokoknya paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong siji ku ape, mulang wong loro luwe ape, mulang sak musala luwe ape. Tapi nak kowe mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukumnya ya semono. Lah terus piye ya ora piye-piye pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tak judono bodoni wong zuhud. Tapi luwih bodoh gue ya, maksudnya iki bodoni wong zuhud tetep luwih bodoh gue. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuwak. Kau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai. Partai itu sebulat bulat ya. Sing bulat maksudnya. Tak balik ini malah. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikei duit non Muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik be demenan ra iso mergo ra duwe dhuwit. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah sisi tok nampa sisi tok ora. Jare sing ra nampa ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa Kiai Bento iku duwe nek dicekel pejabat fasik kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuh itu beda, masalahnya aku tetap dora aku makome. Mbah kapan-kapan nak dora gue ya roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan nut aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Ya ini cerita. Ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Ghunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo madhab. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Rukin Mustafa, Rukin itu tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya Mus kowe saiki tiga di Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kang Mustafa aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus tigo tombol Abu Jahal, tigo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi.
Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kevan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen. Monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi, atau coba pangan. Kok haram ainiyah, nopo?